Di toko ayam goreng yang super sibuk, sepotong ayam tiba-tiba jatuh ke lantai. Seorang pekerja mengambilnya, lalu melepaskan masker wajahnya, meniupnya lalu memasukkan kembali ke nampan makanan. Kurir yang menunggu di luar melihatnya. Pekerja itu buru-buru mengantarnya. Kurir tidak bergerak sama sekali. Kamu harus mengganti ayam itu maka saya akan mengirimkannya. Tidak ada pilihan, pekerja itu harus menggantinya. Karena kurir ini menunda waktu pengiriman. Bahkan menyinggung penjualnya. Lain kali mereka mungkin akan membuatnya lebih lambat. Dia juga tidak akan dihargai atas jasanya. Hal semacam ini tidak memiliki keuntungan. Kebanyakan orang tidak akan melakukannya. Tapi tidak begitu untuknya. Dia tidak mau mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Karena dia percaya ini hal yang benar. Hari ini dia adalah peran utamanya. Film ini adalah film lokal mengenai seorang kurir. Dan juga berhubungan dengan kisah perjuangan kelas bawah Cina. Film ini akan membuat Anda merasa empati dan bahkan membuat Anda menangis. Juga memiliki judul yang sangat keren. Chinese Fighting Man. Dalam pandangan banyak orang, Tuan Lee itu sangat bodoh. Ketika dia bertemu dengan rekannya yang diganggu oleh seorang pria yang sombong. Dia tidak membiarkannya. Dia berdiri untuk membantu temannya. Pria kasar itu mengkritik mereka bahwa semua kurir adalah lalat. Bahkan ingin berkelahi. Tapi dia tidak menyangka bahwa Tuan Lee adalah seorang prajurit sebelumnya. Tuan Lee menendangnya sampai ia tidak bisa bangun lagi. Ketika di kantor polisi, karena ulah Tuan Lee, dia harus membayar apa yang ia lakukan. Malam itu, istrinya sangat khawatir. Karena hasil tes putri mereka menunjukkan bahwa ia memiliki masalah jantung. Biaya operasinya 200.000 RMB. Pasangan ini telah 3 tahun bekerja keras di Beijing. Tabungan mereka hanya 50.000 RMB. Karena ulahnya, mereka harus membayar 100.000 RMB. Tidak ada yang bisa menanggung ini. Kemalangan tidak pernah datang sendiri. Ada beberapa orang tiba-tiba masuk ke sana. Itu adalah pemilik rumah yang membawa tamu baru datang untuk melihat tempat itu. Mereka benar-benar mengabaikan kehadiran keluarga Tuan Lee. Semua ini terjadi karena Tuan Lee tidak mampu membayar sewa. Dia kehilangan tempat tinggalnya. Dia harus membawa istri dan putrinya pergi ke tempat lain lagi. Istrinya putus asa dan tidak tahan lagi. Dia tidak menginginkan kehidupan seperti ini lagi. Dia ingin membawa putri mereka kembali ke kampung halamannya. Tapi Tuan Lee tidak setuju. Karena dia ingin putrinya berobat di Beijing. Sekolah di Beijing. Dia ingin putrinya bisa sukses. Istrinya berpikir bahwa dia tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi ini. Mereka kembali bertengkar. Ketika subuh datang, dia menyiapkan barang-barangnya. Kemudian bersama dengan putrinya pindah ke rumah saudara perempuannya. Tuan Lee tidak ada tempat tinggal. Dia menemukan sebuah tempat tua. Pemilik tempat ini tidak dapat melanjutkan bisnisnya dan pergi dari sana. Jadi Tuan Lee membawa barang-barangnya. Untuk pindah ke sana, ia membereskan tempat tidurnya dan meletakkan lampu di atas meja. Menjadi rumah barunya. Tuan Lee mulai melakukan pekerjaan paruh waktu. Di pagi hari dia melakukan pekerjaan sebagai kuris, di malam hari dia bekerja sebagai supir. Dia bekerja 16 jam sehari. Selama dia bisa mendapatkan 100.000 RMB sebulan. Saat dia dan istrinya kembali berkumpul, istrinya menyebutkan lagi rencananya untuk membawa putri mereka kembali ke kampung halaman. Karena saat dia tinggal di rumah kakaknya, kakak iparnya tidak senang dengan mereka. Suatu hari dia mendengar pertengkaran di antara mereka. Dia tidak ingin berbagi apartemen mereka. Dia harus pergi dari sana. Untungnya, temannya memperkenalkan sebuah tempat spa di Fosan. Dia menjadi staf pijat dengan gaji yang baik. Jadi dia ingin membawa putrinya kembali. Tuan Lee tidak setuju. Kamu dapat pergi, tetapi putri kita harus tinggal di sini. Kemudian mereka berpisah dengan sedih. Di tengah malam, Tuan Lee mendengar suara seorang pria mabuk di luar dan muntah. Bahkan buang air di pintu rumahnya. Dia sangat ingin keluar untuk menegurnya. Tapi sekarang dia memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Dia tidak mau mengambil resiko. Semakin sedikit masalah, semakin baik. Setelah itu, istrinya tidak mau berdebat. Menyerahkan putrinya pada Tuan Lee, lalu pergi ke kota di selatan sendiri. Sang putri mengikuti Tuan Lee ke rumah tua itu. Saya tahu bagaimana masuk ruangan tanpa mengantri. Saya tahu kantor mana yang menunggu makan siang.
Saya bahkan dapat mengingat waktu setiap lampu lalu lintas. Setiap pelanggan dan bangunan di area yang sudah ia kenal. Setiap hari saya dapat mengirimkan setidaknya 60 pesanan. Setiap pesanan tidak bisa lebih dari 10 menit. Setiap hari mengirim pesanan dengan sepeda motornya. Mulai dari jam 7 pagi. Sebelum pukul 7.40 dia harus mengirim putrinya ke sekolah. Pukul 4 sore menjemputnya lagi. Lalu mengirim pesanan hingga jam 8 malam. Pukul 8.10, ia mulai melakukan pekerjaan sebagai supir. Kemudian pulang bersama putrinya. Dia tidak punya banyak waktu untuk makan. Selalu makan terburu-buru sambil menunggu lampu lalu lintas. Kehidupan di dalam kamarnya juga tidak mudah. Banyak kendaraan berisik lewat di luar. Saat hujan langit-langit akan bocor. Tuan Li perlu mengambil ember. Melihat wajah sedih putrinya, Tuan Li ingin mengajarinya untuk tetap berpikiran positif. Jadi dia membuat sebuah perahu kertas. Memasukkannya ke ember. Putrinya memiliki hari libur di akhir pekan. Tuan Li membawanya untuk bekerja. Pasangan ayah putri sederhana ini naik motor. Terus bergerak maju di kota besar seperti Beijing. Bagian film ini sangat menyentuh. Ketika suatu hari, pesanannya telat diantar. Dia dimarahi oleh pelanggannya. Dia hanya bisa meminta maaf dengan lembut. Setelah beberapa saat putrinya memanggilnya, lalu mengusap keringat di wajahnya. Gadis kecil mulai memahami kesulitan ayahnya. Tanpa sadar dia bisa memperhatikan orang lain. Melihat wajah putrinya yang lucu, Tuan Li tahu bahwa dia harus terus bekerja. Tidak peduli apa yang terjadi. Saat ada pemilihan ketua kurir, Tuan Li ikut mendaftar. Dia memakai jas dan sangat gugup. Ketika diwawancara, pewawancara menyebutkan riwayatnya yang dinilai rendah dan banyak yang tertunda. Mereka berpikir untuk menolaknya. Tuan Li mengatakan bahwa data hanyalah statistik yang ditampilkan pada sistem. Tetapi ada banyak cerita lain yang tidak dapat ditampilkan di sistem. Misalnya ketika dia terlambat mengantarkan. Itu semua karena dia melihat orang-orang di jalan yang membutuhkan bantuan. Jadi dia harus menolongnya. Jawaban ini tidak menyenangkan pewawancara. Karena mereka hanya peduli dengan data statistik. Malam hari, ia merasa sangat sedih. Putrinya bertanya apakah dia sangat lelah. Dia pasti sangat lelah, tapi tetap memiliki semangat untuk memberitahu putrinya tentang kisah penyelamat kebakarannya sebelumnya. Suatu kali dia terperangkap di dalam gudang. Pintu utama benar-benar terkunci. Jadi dia mulai memukul pintu itu. Tapi ketika tidak berfungsi untuk pintu yang ke-1, lalu mereka mencoba menabrak pintu kedua dan ketiga. Mereka mencobanya sampai yang ke-11. Kemudian menyadari bahwa pintu ini belum terkunci, dia membukanya. Melalui kisah ini, ia ingin memberitahu putrinya. Orang perlu belajar untuk bertahan. Maka pasti akan menembus pintu takdir. Tapi setelah itu, takdir memberinya lelucon lagi. Malam itu, dia melakukan pekerjaan paruh waktu sebagai sopir. Melihat bahwa ada seorang pria berkelahi dengan seorang gadis. Tanpa ragu-ragu, Tuan Li pergi untuk membantu gadis itu. Tapi karena tidak hati-hati, dia menabrak mobil lain. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Bergegas maju untuk menghentikan kekerasan. Tapi dia tidak menduga, gadis yang baru saja dia selamatkan bertingkah seperti ini. Kamu pergi sana, pergi. Siapa kamu? Mengapa kamu memukulnya? Siapa kamu? Tapi dia memukulmu. Itu adalah urusan saya, kenapa kamu ikut campur? Ini bukan urusanmu. Di belakangnya, pemilik mobil yang dia tabrak dan tamu yang dia antar. Semuanya membuat masalah. Mereka semua memarahinya. Ini membuat dia bingung. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya ingin melakukan hal yang benar. Mengapa mereka semua memperlakukannya seperti ini? Tiba-tiba dia ingat perkataan istrinya sebelumnya. Jika kamu selalu ikut campur masalah orang, kamu akan mendapat masalah. Dan keluargamu juga akan mendapat masalah. Saat semuanya sudah selesai, Tuan Li menemukan bahwa tempat tinggal tua di mana dia dan putrinya tinggal juga dihancurkan. Dia kehilangan kesabarannya. Siapa yang membiarkan kalian semua merobohkan rumahku? Siapa yang membiarkan kalian semua merobohkan rumahku? Tuan Li dikelilingi oleh banyak pekerja. Putrinya berdiri di satu sisi dan menangis. Ibu, kita melakukan ini untuk hidup. Pergi sana. Pergilah. Aku tidak tinggal di rumahmu. Di mana saya akan tinggal? Jangan melukai ayah saya. Pergi sana. Pergi, di mana kita akan tinggal?
Dia terus bertanya di mana dia akan tinggal. Sampai pekerja mendorongnya pergi. Malam itu sangat berat. Tuan Li membawa putrinya mencari hotel kecil. Menunggu setelah putrinya jatuh tertidur. Dia mulai menghitung. Hari ini tindakannya yang berani menghabiskan biaya 3.000 RMB. Itu adalah gajinya selama 2 bulan. Biaya operasi putrinya semakin sulit untuk dikumpulkan. Istrinya menghubunginya. Dia mengatakan padanya apa yang terjadi hari ini. Istrinya tidak memarahinya, tetapi dia hanya menangis. Jika putri kita tidak melakukan operasi, dia akan segera mati. Dia meletakkan teleponnya, tidak bisa berbicara sama sekali. Pada saat yang sama, ada berita di TV berbicara tentang seorang kurir. Menyerukan untuk memberi mereka lebih banyak manfaat dan kehormatan. Tuan Li tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia mencoba untuk melindungi martabat sosialnya. Tapi siapa yang akan melindunginya? Suatu hari ketika dia naik lift yang kelebihan berat, petugas memintanya untuk keluar. Dia hampir melebihi batas waktu pengantaran. Dia melakukan upaya terbaiknya memanjat tangga. Kemudian dia menerima telepon yang mengatakan bahwa putrinya tiba-tiba pingsan. Ketika dia buru-buru ke RS, dokter menekankan bahwa dia harus menjalani operasi sekarang. Tuan Li harus pergi untuk meminjam uang di semua tempat. Tetapi ia juga tidak mungkin meminjam dalam jumlah besar. Kantornya juga memberinya peringatan. Jika ada lebih banyak keterlambatan saat pengiriman, mereka akan memecatnya. Dengan putus asa, Tuan Li dia mencari cara untuk menjual ginjal. Tapi tidak ada jalan, tidak ada harapan. Bagaimana untuk membereskan masalah ini? Kali ini ujian untuk Tuan Li telah sampai pada titik yang paling kritis. Suatu hari Tuan Li melihat seorang anak menggantung di luar gedung. Anak itu hampir jatuh, sangat mendesak. Apakah kali ini dia akan meninggalkannya? Tidak, dia tidak akan. Tanpa ragu-ragu, Tuan Li bergegas ke keramaian dan mengambil talinya. Sebagai mantan petugas pemadam kebakaran, dia turun dari atap ke posisi sang anak dan menyelamatkannya. Ketika mereka turun ke bawah dengan tali, tangan Tuan Li berlumuran darah. Pesanan pengirimannya juga telat lama. Dia cepat-cepat mengantar pesanan, bahkan tidak meninggalkan namanya. Seperti yang ia sudah pikirkan, karena pesanan pengiriman tertunda, ia dimarahi. Semua makanan dikembalikan oleh pelanggannya. Bukan hanya kerugian yang ditanggung olehnya, tapi dia juga kehilangan pekerjaannya. Kali ini dia tidak sedih, tapi ia tetap tersenyum. Bukan masalah besar kali ini, karena dia menyelamatkan hidup seseorang. Apapun yang terjadi, dia tidak akan menyesalinya. Dia tidak melakukan apapun yang membuatnya bersalah. Kali ini, titik balik akhirnya datang padanya. Karena keberaniannya, direkam oleh seseorang. Videonya menjadi topik hangat di internet. Semua orang memanggilnya petarung Tiongkok. Reporter juga tahu tentang masalah penyakit putri Tuan Li. Kemudian meminta masyarakat untuk melakukan donasi. Semua rekan kurir yang mengetahui ini, mereka semua mengatakan itu pasti Tuan Li. Istrinya juga mendengar berita itu. Diam-diam dia menangis. Ketika Tuan Li mendengar berita ini, mereka mendapat sumbangan lebih dari 3.000 RMB. Putrinya bertanya, apakah itu ayah? Tuan Li tertegun untuk waktu yang lama. Kemudian ia memeluk putrinya, terus menangis. Singkat cerita, operasi putrinya berjalan sukses. Perusahaannya juga menyetujuinya untuk menjadi pelatih untuk departemen pelatihan. Pemerintah juga memilihnya untuk menjadi sosok yang baik untuk diikuti. Dia akhirnya mendapatkan kehormatan yang sebenarnya.